Saya jadi coach dulu ya. Ya, Iya. ya. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Eko. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Kelihatan cerah sekali. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah hari ini memang benar-benar cerah sekali. Alhamdulillah. Tadi Bu Esti tengah nge-WA saya ya, katanya mau ngajak ngobrol nih. Iya Kita nih Bu. kita mau ngobrolin apa nih Bu Esti? Iya nih, saya lagi butuh teman untuk cerita Bu ya. Gini Bu, saya pengen cerita, pengen ngobrol dengan Ibu tentang pembelajaran saya di kelas. Saya kan di kelas 1 Bu ya, ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pelajaran matematika nih Bu, tentang materi penjumlahan ke bawah. Saya kok merasa ya Bu ya, murid-murid saya tuh kayaknya kesulitan Bu untuk menjumlahkan ke bawah atau melaksanakan prosesnya ya Bu ya. Oh gitu. Iya Jadi Bu, Bu, gitu. jadi Bu Esti itu ngerasa kesulitan ya mengajarkan pada murid-murid Ibu tentang penjumlahan ke bawah untuk anak kelas 1 SD Iya, ya. benar sekali Bu. Iya. Kayaknya mereka tuh sulit sekali untuk memahaminya Bu. Oke Bu Esti. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Esti dapatkan dari obrolan kita hari ini? Keinginan saya Bu ya, Iya. harapan saya setelah bisa berdiskusi dengan Ibu, Bu Eko, mendapatkan solusi atau hal-hal ide yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya tadi yang agar dia lebih paham tentang penjumlahan ke bawah ini, Bu. Oke, berarti harapan Bu Esti nanti bisa menemukan ya cara biar anak-anak Ibu Esti di kelas bisa memahami penjumlahan ke bawah gitu ya. Iya, Bu, benar. Oke. Supaya murid saya, Bu, ya dengan mudah paham tentang penjumlahan ini. Karena kemarin saya mengajar, sudah saya beri penjelasan, kemudian saya ajarin caranya di papan tulis ya Bu ya, dan memberikan contoh soal. Terus saya menanyakan kepada anak-anak, anak-anak apakah sudah paham atau belum? Jawabannya sudah paham. Kemudian saya memberikan dia soal ya Bu ya. Ternyata pas saya koreksi, ternyata masih banyak yang nilainya rendah sekali Bu. Berarti anak belum paham. Gitu. Jadi menurut Bu Esti tuh pengennya ketika mengajarkan di kelas itu kondisi ideal yang ingin Bu Esti dapatkan seperti apa murid-muridnya? Saya tuh pengennya siswa saya Bu ya, dia bisa paham tahapan-tahapan dalam penjumlahan ke bawah ini Bu. Anak-anaknya harus tahu dulu di mana letak puluhan dan di mana letak satuannya. Karena apabila mereka paham, mereka akan bisa mengerjakan dan mendapatkan hasil yang benar, Bu. Terus saya juga pengen Bu ya, memasukkan video-video kayak gitu, Bu. Jadi kondisi ideal yang Bu Esti harapkan itu anak-anak bisa melakukan penjumlahan ke bawah dan memahami mana puluhan dan mana satuannya gitu ya Bu ya. Iya Bu, benar. Kalau itu dianggap sebagai kondisi ideal ya bagi Bu Esti, kalau kita angkakan nih misalnya kondisi yang Bu Esti sebutkan tadi itu berada di level 10, kondisi murid-murid Bu Esti di kelas itu di level berapa Bu? Bermacam Bu. Jadi setelah saya koreksi dari hasil kerja mereka, ternyata ada nilai anak yang masih belum paham sama sekali. Tapi ada juga sebagian sudah mulai paham, tetapi masih banyak salah kayak gitu Bu ya. Jadi kalau menurut saya sudah ada yang masih ada level 1, tetapi sudah ada juga yang sudah masuk ke level 5 atau 6. Kayak gitu Bu. Gitu. Menurut Bu Esti nih, apakah bisa kira-kira di kelas Bu Esti itu levelnya dinaikkan gitu? Kayaknya insya Allah bisa Bu ya, tetapi kita harus memberikan pemahaman ke mereka dulu tentang puluhan dan satuan, karena sepertinya mereka ini masih banyak terbalik-balik di antara puluhan dan satuan, di mana satuan sebelah sebelah kanan dan puluhan sebelah kiri. Jadi mereka kalau mereka sudah paham gimana tahapannya, puluhan di sebelah
kiri dan satuan di sebelah kanan, dan yang mana yang mau ditambahkan dulu, maka mereka akan bisa menyampaikan level 8 atau 10, Bu. Berarti harus bisa memahami Bu ya, mana Iya, yang puluhan, benar. mana satuan. Nah, Iya. kira-kira nih Bu Esti, apa yang akan Bu Esti lakukan ketika di kelas biar anak itu memiliki pemahaman mana yang puluhan, mana yang satuan gitu? Oh iya. Ini Bu, saya punya apa tuh keinginan atau rencana ya Bu ya, agar anak-anak apa bisa memahami apa tuh cara penjumlahan yang benar, ya, penjumlahan ke bawah yang benar. Saya punya beberapa ide Bu. Apa tuh Bu idenya? Yes. Pertama ya Bu ya, saya ingin, kan kemarin-kemarin tuh saya sudah analisis sendiri, saya refleksi diri saya sendiri, ternyata saya kemarin tuh memberikan metode ceramah, dan anak-anak jadi bosan dan tidak mau melihat dengan itu, dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian saya renungkan, oh iya ini kan anak kelas 1 ya Bu ya, berarti mereka tuh kalau hanya mendengarkan suara kita atau hanya kita ceramah pasti mereka bosan. Saya punya ide akan membuat atau mengambil video-video pembelajaran tentang penjumlahan ini Bu ya. Kemudian saya akan masukkan video interaktif agar mereka tahu tahapan-tahapan untuk penjumlahan ini. Kemudian saya juga mau memberikan bentuknya dengan benda-benda konkret, karena anak-anak kelas 1 ini dia inginnya nyata. Kalau dia nggak nyata, ya sulit, dia karena belum bisa membayangkan bagaimana kayak gimana jumlahnya. Tapi kalau dengan benda yang konkret, insya Allah dia lebih bisa. Dan saya juga mau memasukkan kayak game-games kayak gitu nah Bu, biar anak-anak lebih senang kayak gitu. Oke, keren sekali idenya Bu Esti ya. Jadi untuk mengurangi kebosanan anak, Bu Esti merencanakan dengan membuat contoh konkret dan mengemasnya dalam bentuk game seperti itu Iya, ya. betul. Kira-kira game yang bagaimana ini Bu yang mau dimainkan ke anak-anak? Saya punya rencana Bu ya bikin gamesnya. Jadi saya membentuk soal di bunga matahari. Bunga matahari itu kan ada kelopak-kelopaknya tuh. Nanti di sana saya buatkan apa materinya, penjumlahan di sana. Kemudian nanti saya juga menyiapkan untuk dia penjumlahannya, saya siapkan kotak-kotak puluhan, kotak satuan, hasil. Di sana nanti setelah anak mendapatkan ambil dari matahari itu Bu, misalnya 14 ditambah 5, berarti anak-anak kan mereka sudah paham, mereka memasukkan kelereng nih, misalnya kita pakai kelereng, memasukkan 10 kelereng ke kotak puluhan, kemudian anak memasukkan lagi kelereng ke kotak satuan, tetapi mereka harus paham dulu yang dimana letak puluhan dan letak satuan, sampai bergantian dengan teman-teman yang lain Bu, seperti itu Bu. Gitu ya. Saya sudah membayangkan kayaknya seru sekali ini Bu ya. Nah, ukuran keberhasilan Bu Esti itu seperti apa dari rencana aksi Bu yang Ibu rencanakan tadi? Kira-kira dikatakan berhasil, nanti keinginan Ibu itu seperti apa? Kalau saya Bu ya, kalau misal dalam 5 soal itu anak-anak ternyata mereka bisa menjawab dengan benar, minimal 10 orang atau misalnya siswanya ada berapa Bu ya, 28, tetapi sudah 20 orang sudah bisa menjawab dengan benar, itu saya merasa berarti anak-anak ini sudah bisa menjumlahkan dengan benar dengan hasil yang benar juga. Oke, baik Bu Esti. Kira-kira untuk menerapkan ide Bu Esti tadi, ada kendala nggak yang bakal Ibu temui? Pasti Bu, kendalanya karena kan ini anak kelas 1, otomatis saya harus menyiapkan media pembelajaran yang akan saya butuhkan untuk terus karena ini games, berarti saya membutuhkan tempat. Jadi saya harus mengatur kelas itu jadi ruang kelas di tengah dikosongkan kayak gitu Bu, biar biasa leluasa dalam melakukan gamesnya. Oke, keren sekali Bu. Butuh waktu berapa lama nih Bu untuk mempersiapkannya? Kayaknya 3 hari deh Bu, karena 3 hari itu saya kan harus menyediakan media, terus saya juga harus menyusun pembelajaran saya langkah-langkahnya apa dulu kayak gitu kan. Terus menyiapkan game-nya, terus menyiapkan ruangannya juga, gitu Bu. Iya. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu Bu Esti? Ada Bu, teman satu sekolah, rekan sejawat sama-sama kelas 1, jadi saya mengajak dia berkolaborasi Bu bersama mereka. Jadi
Nanti kan mereka kalau sama-sama dengan saya kita melakukan bersama, nanti mereka juga bisa menerapkan di kelas mereka, Bu, kayak gitu. Dengan Bu Ani kalau nggak salah namanya. Oke, keren sekali idenya Bu Esti ya. Baik Bu Esti, mohon maaf sebelumnya nih saya mau masuk kelas karena sebentar lagi ya mobil ini. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, kita review sebentar Bu Esti ya dari obrolan kita ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita tadi tuh? Alhamdulillah Bu, ya tadi awalnya saya tuh bingung bagaimana nih anak-anak agar dia bisa memahami Bu ya, agar bisa tahu memahami tahapan-tahapan pembelajaran. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu, muncul ide-ide saya sendiri, oh kayaknya anak ini kita buat benda media yang nyata, yang konkret dan apa dengan memasukkan game-game di situ, saya merasa lebih semangat lagi. Ditambah saya bisa berkolaborasi dengan teman saya, Bu. Oke, keren sekali Bu Esti ya. Saya tunggu ceritanya nih minggu depan setelah menerapkan pembelajaran yang Ibu inginkan tadi ya. Cerita serunya pasti sangat menyenangkan ini ya. Oke Bu Esti ya. Kalau butuh mau teman curhat, teman cerita, nanti hubungi saya aja lagi. Kita bisa ngobrol gitu. Iya, siap. Tapi Bu Eko nggak bosan ya? Kalau saya bercerita ya. Baik Bu Esti, terima kasih ya. Saya izin masuk kelas dulu. Yuk Bu Esti, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Eko. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Esti. Bagaimana nih kabar Bu Eko hari ini? Sehat, semangat kan? Alhamdulillah Bu, sehat. Cuman sedikit kurang bersemangat nih Bu. Kayaknya apa ya, pusing saya dengan ini hari ini. Kenapa Bu? Kok bisa pusing? Apa ada yang Ibu ingin Ibu obrolkan? Iya Bu. Bu Esti ada waktu ya? Izin kita ngobrol bentar yuk. Boleh, yuk. Oke, iya. Gini Bu Esti, saya ini sedang bingung ya melihat anak-anak di kelas saya di pembelajaran geografi. Padahal mereka ini sudah kelas 12. Ketika materi peta tuh saya lihat mereka tuh sepertinya tidak fokus, kurang antusias, bahkan gimana ya setelah saya melakukan penilaian formatif itu nilainya di luar ekspektasi saya gitu Bu. Itulah yang membuat saya pusing hari ini. Pantas Bu Eko tadi tidak semangat. Ternyata begitu ya Bu Eko ya. Berarti Ibu merasa anak-anak Ibu tidak fokus ya dalam pelajaran ini ya Bu ya. Maka nilainya iya. Oke Bu Eko. Kan waktu kita nih pendek nih. Saya juga nanti ada kerjaan lain. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kecil kita ini? Singkat ini. Saya harap dengan saya ngobrol dengan Bu Esti ini nanti saya mendapatkan solusi nih Bu dari permasalahan saya hari ini gitu. Oh iya ya, berarti solusi agar supaya siswa murid Ibu lebih fokus dan lebih antusias lagi ya Bu ya? Iya. Ya Bu Esti, murid-murid saya ini padahal tuh saya sudah mengajarnya menggunakan media PowerPoint ya. Saya kira itu sudah bisa membantu mereka untuk memahami materi yang saya sampaikan. Tapi ternyata setelah melakukan formatif, nilainya masih tidak memuaskan gitu. Oh gitu ya Bu ya. Tapi menurut Ibu nih, fokus yang menurut Ibu, siswa yang fokus menurut Ibu dan Dulu itu seperti apa dalam memahami peta? Kalau fokus dan antusias itu saya harapkan mereka bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Jadi antara guru dengan murid itu ada interaksi yang menyenangkan gitu. Nah, dalam memahami materi, harapan saya anak-anak ini bisa menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan gitu. Oh, mungkin begitu ya Bu ya, idealnya ya mereka lebih paham, lebih bisa menjelaskan kembali ya Bu ya. Kalau menurut Ibu nih, kan kita skalakan dengan level, berarti anak-anak Ibu ini termasuk di level berapa? Kalau menurut saya mereka ini masih berada di level 5 sih Bu.
Level 5 ya. Iya. Apa kemungkinan dia bisa naik lagi levelnya seperti level 10 atau 8 menurut Ibu? Kalau menurut saya untuk dalam pemahaman materi mungkin bisa, Bu, ya. Tapi kalau untuk fokus dan antusias dalam proses pembelajaran mungkin pengennya saya naik aja dulu di level 7 atau 8 gitu, karena itu kan butuh proses gitu. Oh iya benar. Berarti kalau level 10 tentang pemahaman insya Allah dia bisa ya, Iya, tetapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin menurut Ibu, anak-anak Ibu belum bisa ya. iya. Supaya berada di level itu, apa yang ingin Ibu lakukan? Saya sempat terpikir sih, Bu, untuk melakukan sistem pembelajaran berdiferensiasi seperti yang pernah kita pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin gitu. Pengen Wah, menerapkan itu gitu. keren, keren. Bagus itu Bu, idenya bagus. Kalian kita mengimplementasikan pembelajaran kurikulum merdeka ya Bu ya. Coba gimana ceritain Bu rencana aksinya Bu? Pengennya Bu, saya ini kan sebenarnya sudah melakukan asesmen awal Bu ya di awal semester kemarin. Saya sudah mengelompokkan anak-anak ini ternyata memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mereka sebagian ada yang memiliki gaya belajar kinestetik, kemudian ada yang auditori, sebagian juga ada yang gaya belajarnya visual. Nah, mungkin saya nanti akan melakukan pembelajaran untuk materi peta ini menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Bisa berdiferensiasi konten atau proses maupun produknya nanti gitu. Wah, bagus sekali Bu Eko rencananya. Bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensi konten, proses, produk ini dalam materi peta tadi? Oke, mungkin seperti ini Bu ya dalam bayangan benak saya tuh Ya, ketika melakukan diferensiasi konten nanti saya akan menyiapkan bahan ajar yang berbeda-beda. Mungkin bagi anak yang kinestetik saya siapkan beberapa kegiatan biar bisa menggambar peta sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian yang auditori mungkin saya menyiapkan literasi tentang bacaan berkenaan dengan komponen-komponen peta. Sedangkan yang visual mungkin saya nanti akan menyampaikan video yang berisi tentang langkah-langkah bagaimana cara menggambar peta, kemudian menjelaskan kepada mereka fungsi peta itu untuk apa, seperti itu. Nah, nanti di akhirnya, Bu, rencana saya, anak-anak ini akan saya beri tugas sesuai dengan keinginan mereka. Boleh dengan membuat video TikTok menjelaskan peta itu seperti apa, misalnya, atau menggambar peta itu sendiri, atau sekedar menuliskan bagaimana langkah-langkah menggambar peta gitu, Bu. Wow, keren sekali Bu Eko. Rencananya kayaknya asik tuh anak-anak. Ada bisa dimasukin ke YouTube video. Wah, kayaknya semoga berhasil. Kalau menurut Ibu, ukuran keberhasilannya dan kira-kira ada nggak kendalanya? Menurut saya kalau dikatakan berhasil itu nanti harapannya anak-anak itu menjadi antusias dan lebih aktif dalam pembelajaran. Tentunya mereka juga bisa memahami materi yang saya sampaikan itu dengan baik dan akhirnya nanti ketika proses penilaian mereka bisa maksimal hasilnya gitu, Bu. Ada nggak Bu kendalanya Bu dalam mau melaksanakan pembelajaran itu? Pasti ada, Bu Esti ya, apalagi saya ini termasuk orang yang kurang ahli IT gitu. Oh, nggak apa-apa Bu, tetap berkolaborasi dengan teman nanti. Oh ya, itu Iya, kira-kira Ibu mempersiapkannya berapa lama? Dan kira-kira kapan Ibu mau eh, melaksanakannya? inginnya sih Bu dalam pembelajaran minggu depan itu sudah mulai bisa saya terapkan. Kalau geografi itu jadwalnya hari Jumat ya. Mungkin nah 2-3 hari ini saya bisa menyiapkannya, Bu. Oh iya. Ada teman yang membantu nggak atau ada Pak Sola atau rekan-rekan lain yang membantu dalam pelajaran ini, Bu? Ya, rencana saya nanti akan ini Bu berkolaborasi dengan Bu Aniza selaku pengampu mata pelajaran geografi di kelas 10. Jadi Oh, nanti saya iya. akan minta bantuan beliau rencananya. Keren, keren, keren rencananya, Bu. Oke, Bu, ini kan kita sudah ngobrol nih. Dalam sesi kita ngobrol ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil kita ngobrol-ngobrol ini?
Iya nih Bu Esti, awalnya tadi kan saya bingung ya, pusing gitu ngadepin anak-anak. Tapi alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Esti ini, saya mendapatkan sesuatu hal yang nantinya bisa saya terapkan sehingga bisa membuat anak-anak itu lebih fokus, lebih antusias, dan dapat memahami materi yang saya sampaikan. Dengan harapan nanti hasilnya maksimal gitu. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, Ibu mendapatkan solusinya ya. Tetap semangat Bu Eko, pokoknya lanjutkan ya. Buatlah video-video yang lebih ini, ya media-media yang kita tambah lagi. Tapi Ibu nanti kalau sudah melaksanakannya, kabar-kabarin saya gimana hasilnya nanti ya Bu ya. Siap Bu Esti, tapi jangan bosan ya dengerin cerita saya nanti. Iya, nggak apa-apa Bu, sama-sama sharing kita ya Bu ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Bu Esti ya. Sama-sama Bu Eko. Langsung tanggapan aja kayaknya ya. Boleh Bu Dinda. Oke. Izin ya menanggapi ya. Boleh Ibu. Luar biasa ya Bu Eko dengan Bu Esti ini. Indonesia memang memerlukan orang-orang seperti Bu Eko dan Bu Esti. Ya, kalau sepanjang pengamatan saya, coachingnya sudah terlaksana dengan sangat baik. Sudah alur titranya juga sudah terlihat sangat jelas dari tujuan, kemudian identifikasi, dan kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya juga sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau seandainya, saya memikirkan kalau seandainya di kenyataan kita, di lingkungan kita, kerja kita memiliki rekan-rekan sejawat yang bisa menjadi tempat cerita seperti ini, bisa berkolaborasi menghadapi permasalahan yang ada, akan sangat luar biasa sekali. Cuman tadi sedikit yang saya tangkap, sepertinya sama dengan saya ya, Bu Eko dan Bu Esti, kita greget mau memberikan solusi ya, menawarkan kira-kira nanti siapa ya Bu yang bisa menolong Ibu gitulah ya. Sepertinya masalahnya bukan ada pada saya saja. Luar biasa Bu Esti sama Bu Eko, hebat. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Satu lagi kawan-kawan yang menanggapi, baru kita ke grup terakhir. Yuk Kak. Ya, silakan Bu Nita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah menyimak percakapan coaching ya dari Bu Eko dan Bu Esti. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Dinda tadi, Bu Eko dan Bu Esti kalau menurut saya itu sudah luar biasa dalam mempraktekkan alur tirta. Dari mulai tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sebenarnya sudah tercover di sana. Kemudian saya salut dengan Bu Eko dan Bu Esti, cara mereka mengeksplorasi coachingnya itu luar biasa, bener loh Mbak. Karena begini, tidak semua orang itu pandai untuk mengeksplor gitu ya. Apalagi kita di sini kan sudah ada tahapan-tahapannya. Sebenarnya kalau kita sehari-hari ini sudah masuk ke alur tirta, tapi kadang-kadang kita itu banyak ngeyelnya, tadi alur yang mana gitu kan. Tapi kalau dipraktekkan ini memang kesannya agak sedikit kaku, tapi tetap tercover semua alur tirta tadi. Ya, luar biasa sekali. Mungkin ini sebagai salah satu cara kita nanti mempraktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari gitu, menggunakan percakapan atau teknik tirta ini. Ya, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nita.